Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan saya Aisyah Anggraini. Di sini saya akan menampilkan materi dari mata kuliah Analisis Kebijakan dan Kepemimpinan di Pendidikan Dasar. Di sini, materi hari ini yaitu transformasional, distributif atau kolegal, kolaboratif, spiritual, dan instruksional. Nah, di sini mata kuliah ini diampu oleh Ibu Profesor Nur Hizrah Gistituati, MED, EDD, dan Ibu Dr. Anissa, MPD. Dimulai dari latar belakang yang mana kepemimpinan merupakan faktor determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar. Di sini ada 3 poin utama yang menjadi landasan mengapa kebijakan ini, mengapa ini penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah, bukan sekedar seorang administrator. Mereka adalah agen perubahan yang bertanggung jawab membangun visi, mengelola sumber daya manusia, dan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, yang kedua adalah tantangan yang dihadapi pemimpin pendidikan semakin kompleks, mulai dari tuntutan peningkatan mutu, implementasi kurikulum baru, manajemen guru dan tenaga kependidikan, hingga keterlibatan masyarakat dan orang tua peserta didik. Kompleksitas ini membutuhkan kepemimpinan yang fleksibel dan adaptif. Dan yang ketiga, yaitu pemilihan gaya kepemimpinan yang tidak tepat dapat berdampak serius, yaitu rendahnya motivasi guru, menurunnya kinerja organisasi, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai gaya kepemimpinan menjadi suatu yang penting atau menjadi urgensi akademis yang perlu dikaji secara komprehensif. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan masing-masing gaya secara mendalam, izinkan saya untuk memaparkan gambaran besar dari kelima gaya kepemimpinan yang akan kita kaji dalam video ini. Gaya pertama adalah kepemimpinan transformasional, yang berfokus pada upaya menginspirasi dan memotivasi anggota untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi yang lebih besar. Gaya kedua yaitu kepemimpinan distributif atau kolegal yang mendistribusikan fungsi kepemimpinan kepada berbagai individu dalam organisasi, bukan terpusat pada satu orang saja. Gaya ketiga adalah kepemimpinan kolaboratif yang menempatkan kolaborasi sebagai inti dari proses kepemimpinan, baik secara internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Gaya keempat adalah kepemimpinan spiritual yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual seperti visi transenden, integritas, dan cinta altruistik dalam praktik kepemimpinan sehari-hari. Dan gaya kelima adalah kepemimpinan instruksional yang secara langsung berfokus pada peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Kelima gaya ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Efektivitas kepemimpinan justru terletak pada kemampuan pemimpin untuk mengintegrasikan dan memilih gaya yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kepemimpinan transformasional yang pertama kali ini diperkenalkan oleh Burns tahun 1978 dan selanjutnya dikembangkan secara lebih komprehensif oleh Bass tahun 1985. Konsep ini merujuk pada gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu menginspirasi dan mendorong pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Terdapat 4 dimensi utama dalam kepemimpinan transformasional. Dimensi pertama adalah pengaruh ideal, yaitu pemimpin menjadi teladan dan panutan yang dikagumi. Dimensi kedua adalah motivasi inspirasional, di mana pemimpin membangun visi yang membangkitkan semangat. Dimensi ketiga adalah stimulasi intelektual, yaitu pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi dalam berpikir.
Dan dimensi yang keempat adalah pertimbangan individual, di mana pemimpin memperhatikan kebutuhan, potensi masing-masing anggota. Lalu kapan gaya yang paling tepat itu diterapkan? Kepemimpinan transformasional sangat efektif ketika organisasi sedang menghadapi perubahan besar atau krisis, ketika dibutuhkan transformasi budaya sekolah secara mendasar, ketika anggota organisasi memerlukan inspirasi dan motivasi yang tinggi, serta pada fase pengembangan kapasitas profesional guru. Nah, peneliti Risa dan kawan-kawan pada tahun 2022 di Kalimantan Selatan membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan efektivitas sekolah. Namun, perlu dicatat, gaya ini memiliki keterbatasan jika diterapkan secara eksklusif tanpa memperhatikan kebutuhan operasional yang bersifat rutin. Lanjut kita kepada gaya yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan distributif atau kolegal. Menurut Spillen, pada tahun 2006, gaya ini bukan sekedar tentang delegasi tugas. Lebih dari itu, kepemimpinan distributif adalah pelibatan aktif berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan inisiatif kepemimpinan di sekolah. Ada 4 karakteristik utama yang membedakan gaya ini. Yang pertama, itu adalah penyebaran fungsi kepemimpinan yang melintasi berbagai individu dan jabatan, tidak hanya berpusat pada kepala sekolah. Yang kedua, itu saling ketergantungan positif antara pemimpin di dalam organisasi. Ketiga, kolaborasi dalam perencanaan dan evaluasi program sekolah. Dan yang keempat, yaitu pengakuan tulus terhadap keahlian dan kontribusi semua anggota. Model ini sejalan dengan konsep profesionalisme guru yang menekankan otonomi dan tanggung jawab profesional. Kepemimpinan distributif yang paling efektif diterapkan pada sekolah dengan jumlah guru dan staf yang cukup besar. Saat guru-gurunya berkompeten dan berpengalaman, ketika kepala sekolah menghadapi beban administratif yang sangat tinggi serta dalam rangka mengembangkan kepemimpinan lapis kedua di organisasi. Penelitian Wahyudi dan Supandi tahun 2021 menunjukkan bahwa kepemimpinan kolegial ini berkontribusi positif terhadap iklim akademik sekolah. Ketika guru dilibatkan sebagai pemimpin dalam bidang keahliannya masing-masing, maka tingkat kepuasan kerja meningkat dan inovasi pembelajaran lebih mudah berkembang. Gaya yang ketiga adalah kepemimpinan kolaboratif. Friend dan Cook tahun 2010 mendefinisikannya sebagai gaya kepemimpinan yang secara sengaja membangun hubungan kerjasama yang setara, saling menguntungkan dan berorientasi pada tujuan bersama. Kepemimpinan kolaboratif memiliki 5 karakteristik. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan multi arah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang partisipatif. Ketiga, pembagian sumber daya dan informasi secara transparan. Keempat, saling menghormati perbedaan perspektif. Dan yang kelima, yaitu fokus pada hasil bersama melampaui kepentingan individual. Gaya yang paling tepat diterapkan dalam berbagai kondisi ketika sekolah membutuhkan dukungan sumber daya dari luar, ketika masalah yang dihadapi bersifat kompleks dan memerlukan berbagai perspektif dalam proses perencanaan strategis yang memerlukan legitimasi dari berbagai pihak, serta dalam implementasi program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Yang menarik, kepemimpinan kolaboratif ini sangat relevan dalam konteks manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS di Indonesia, di mana sekolah dituntut untuk memberdayakan potensi lokal dan menjalin kemitraan dalam komunitas. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusuma dan Stama pada tahun 2019. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang keempat adalah kepemimpinan spiritual. Nah, ini mengembangkan model
Pemimpinan spiritual itu berpijak pada motivasi intrinsik melalui visi, harapan, atau iman dan cinta tanpa syarat. Dalam konteksnya di Indonesia, gaya ini memiliki relevansi yang sangat tinggi mengingat nilai-nilai keagamaan dan spiritual merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat kita. Tabrani tahun 2010 mendefinisikan kepemimpinan spiritual itu sebagai kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang menempatkan pelayanan itu secara tulus dan integrasi sebagai landasan utama atau pondasi dalam tindakan di kepemimpinan. Ada 5 karakteristik pemimpin spiritual yang perlu kita pahami. Yang pertama itu memiliki visi dan misi yang melampaui kepentingan duniawi semata. Yang kedua itu mengedepankan kejujuran, keadilan, amanah. Dan yang ketiga, itu memberikan pelayanan dengan ikhlas dan penuh kasih. Keempat, itu menjadi teladan moral yang nyata bagi seluruh warga di sekolah. Dan yang terakhir, yaitu membangun budaya organisasi yang bermartabat. Jadi, kepemimpinan spiritual ini yang sangat tepat diterapkan saat sekolah menghadapi krisis moral atau etika. Ketika dibutuhkan pengetahuan karakter di lingkungan sekolah, di konteks sekolah berbasis agama, serta saat pemimpin berupaya membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Nah, penting untuk ditegaskan bahwasanya kepemimpinan spiritual itu tidak identik dengan kepemimpinan religius formal, melainkan tentang internalisasi nilai-nilai yang universal dan bisa memberikan makna pada setiap aspek pekerjaan. Nah, yang kelima yaitu gaya kepemimpinan instruksional. Gaya kelima ini adalah salah satu model kepemimpinan pendidikan yang paling banyak diteliti pada satu dekade terakhir ya. Halinger tahun 2005 mendefinisikan sebagai tindakan-tindakan kepemimpinan secara langsung yang berdampak pada proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Halinger juga mengoperasional kepemimpinan instruksional itu dalam 3 fungsi utama. Yang pertama itu mendefinisikan misi sekolah. Artinya kepala sekolah itu memastikan semua warga sekolah itu memahami dan berkomitmen pada tujuan utama dalam pembelajaran. Yang kedua itu mengelola program instruksional, yaitu memimpin secara langsung pengembangan dan juga mengawasi kurikulum. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan iklim belajar yang kondusif bagi guru maupun siswa. Ada 6 indikator kepemimpinan instruksional yang efektif. Itu memformulasikan dan mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan supervisi klinis terhadap guru, lanjut kepada pengkoordinasian kurikulum, memonitor perkembangan belajar siswa, melindungi waktu instruksional dan gangguan non-akademik, serta memelihara standar akademik yang tinggi. Nah, gaya yang ini paling tepat diterapkan saat sekolah menghadapi masalah prestasi akademik siswa yang rendah. Nah, ketika guru membutuhkan bimbingan intensif juga ini bisa digunakan, kemudian saat implementasi kurikulum baru, serta ketika sekolah sedang menuju standar akademik tertentu. Nah, penelitian Hidayat dan Makali tahun 2017 membuktikan bahwa kepala sekolah yang aktif melakukan kunjungan kelas dan mampu memimpin komunitas belajar profesional ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Setelah kita memahami karakteristik masing-masing gaya, sekarang kita masuk kepada analisis komparatif, yaitu kita membandingkan bagaimana menentukan gaya yang paling tepat dan dalam situasi tertentu. Nah, pendekatan kepemimpinan situasional dari Harsey dan Blanchard memberikan landasan teoritis yang jelas ya. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik secara universal. Efektivitas kepemimpinan itu sangat bergantung pada konteks, kematangan anggota, dan karakteristik tugas yang akan dihadapi. Jika kita ringkas dalam tabel yang saya sajikan ini, kepemimpinan transformasional itu paling tepat saat menghadapi krisis atau perubahan besar dengan fokus pada inspirasi dan motivasi. Kemudian kepemimpinan distributif atau kolegial ini tepat ketika SDM berkualitas dan beban administrasi yang tinggi, berfokus
berfokus pada pemberdayaan. Kemudian kepemimpinan kolaboratif ini tepat untuk masalah kompleks dan multi stakeholder yang berfokus pada sinergi dan kemitraan. Kepemimpinan spiritual itu tepat terjadi ketika dilakukannya ketika ada krisis moral yang berfokus pada nilai, etika, dan juga makna. Dan kepemimpinan instruksional ini tepat ketika prestasi akademik rendah atau ada implementasi kurikulum baru. Jadi berfokus pada kualitas pembelajaran. Nah, dalam praktik nyata, kepemimpinan yang efektif jarang menggunakan satu gaya secara eksklusif. Lebih sering ini kombinasi yang fleksibel yang diterapkan secara selektif sesuai konteks sebagaimana ditegaskan oleh Toha tahun 2016. Nah, berdasarkan seluruh analisis yang telah kita lakukan, saya merumuskan sebuah kerangka integrasi dari kelima gaya kepemimpinan ini. Kerangka ini bisa divisualisasikan secara berlapis dari fondasi hingga jangkauan terluar. Pada lapisan paling dasar itu ada kepemimpinan spiritual yang membentuk fondasi, nilai, karakter, dan etika pemimpin. Tanpa fondasi ini, kepemimpinan yang kuat mustahil dibangun secara berkelanjutan. Di atasnya itu ada kepemimpinan transformasional yang menyediakan visi dan energi untuk perubahan pemimpin dengan karakter spiritual yang kuat dan mampu menginspirasi secara lebih autentik. Selanjutnya ada kepemimpinan instruksional yang mengarahkan energi transformasi tersebut pada fokus yang paling utama, yaitu peningkatan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Kemudian ada kepemimpinan distributif atau kolegial yang memperluas kapasitas kepemimpinan ke seluruh lapisan organisasi dan memastikan tidak ada potensi yang sia-sia. Dan lapisan terluar adalah kepemimpinan kolaboratif yang membangun jembatan antara sekolah dengan lingkungan eksternal, yaitu orang tua, komunitas, kemudian dinas pendidikan maupun mitra lainnya. Jadi integrasi harmonis kelima pendekatan ini yang disesuaikan dengan konteks itu adalah kunci efektivitas kepemimpinan pendidikan dasar dan transformatif dan berkelanjutan. Nah, dari keseluruhan pembahasan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ada 5 kesimpulan utama. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional itu efektif untuk mendorong perubahan budaya dan meningkatkan motivasi guru melalui inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual yang paling tepat saat organisasi mengalami perubahan secara besar. Yang kedua, itu ada kepemimpinan distributif atau kolegial yang memberdayakan potensi kepemimpinan di seluruh lapisan organisasi, paling tepat untuk sekolah dengan SDM berkualitas yang ingin dikembangkan lagi kapasitas kepemimpinannya. Yang ketiga itu ada kepemimpinan kolaboratif yang membangun sinergi lintas pemangku kepentingan yang sangat relevan dalam konteks manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Yang keempat itu ada kepemimpinan spiritual yang membangun fondasi nilai dan etika ini paling tepat untuk mengatasi krisis moral dan membangun budaya sekolah yang bermartabat. Dan yang kelima, itu ada kepemimpinan instruksional yang berfokus pada kualitas pembelajaran, memiliki dampak paling langsung terhadap prestasi akademik siswa. Jadi kesimpulannya adalah efektivitas kepemimpinan pendidikan dasar tidak ditentukan oleh satu gaya secara eksklusif, melainkan oleh kemampuan pemimpin untuk mendiagnosis situasi secara akurat dan mengintegrasikan berbagai pendekatan secara adaptif dan kontekstual. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, saya juga mengajukan 3 saran praktis untuk bisa diterapkan kepada pihak-pihak yang terkait. Saran pertama itu ditujukan kepada kepala sekolah. Disarankan untuk mengembangkan kompetensi yang
Kompetensi kepemimpinan multidimensi yang mencakup kelima gaya kepemimpinan yang telah dibahas tadi, serta meningkatkan kemampuan analisis situasional untuk menentukan gaya yang paling tepat dalam konteks yang dihadapi. Kemudian saran kedua ditujukan oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Pengembangan Profesi Kepala Sekolah disarankan untuk bisa merancang program pelatihan kepemimpinan yang integratif dan kontekstual. Jadi program itu tidak hanya membekali kepala sekolah dengan pengetahuan tentang berbagai gaya kepemimpinan, tapi juga bisa melatih kemampuan diagnostik situasional dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan yang ketiga, ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan pendidikan. Jadi disarankan untuk mengembangkan standar kompetensi kepala sekolah yang lebih holistik, adaptif, yang bisa mengakomodasi keragaman konteks sekolah di Indonesia, mulai dari daerah perkotaan hingga daerah terpencil dengan tantangan kepemimpinan yang tentunya berbeda-beda. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan transformasional, distributif atau kolegial, kolaboratif, spiritual, dan juga instruksional dalam pendidikan dasar. Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya dalam kajian ini adalah kepemimpinan yang paling efektif itu kepemimpinan yang mampu membaca situasi dan juga bisa beradaptasi. Jadi seorang pemimpin pendidikan yang baik bukan mereka yang bisa bukan berarti pemimpin itu kaku pada satu pendekatan, tapi juga bisa lebih bijaksana dalam memilih dan mengkombinasikan berbagai pendekatan demi satu tujuan yang mulia. Kualitas pendidikan yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Saya harap presentasi saya pada hari ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Saya membuka diri untuk pertanyaan, masukan maupun diskusi lainnya yang membangun dari eh, pemirsa dan juga rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.